Oke, kali ini mau membahas seputar pertanyaan umum yang masuk ya, yang sering masuk ke saya tentang perihal saham. Jadi pertanyaannya cuma dua sebenarnya. Jadi saham apa yang besok naik dan kemudian apa yang harus saya lakukan jika saham yang saya pegang ini turun. Jadi sebenarnya teman-teman ya, saya ini bukan dewa yang tahu setiap saham pasti apa yang besok akan naik. Ya, jadi yang pasti yang akan naik itu saya tidak paham karena saya bukan dewa. Seandainya saya tahu pun saya pasti akan beli sendiri. Saham yang besok pasti naik itu tidak ada kecuali dia adalah orang yang pegang duit atau dia akan ngebandarin ya. Dia akan menjadi bandar atau dia adalah orang dalam yang kenal dengan bandarnya. Hanya dua tipe orang itu saja yang mengetahui kapan harga akan naik dan keberapakah harga tersebut akan dituju gitu loh. Ya, jadi itu pun juga masih bisa meleset. Kenapa? Karena di atas bandar masih ada bandar. Sekarang dia pegang duit 5 miliar dan mungkin dia bisa menggerakkan 3 papan harga gitu loh. Tetapi tiba-tiba keluarlah bandar lebih besar dengan duit 10 miliar yang langsung dibabat habis. Demikian pula nanti keluar lagi bandar yang 50 miliar dan seterusnya. Jadi sama ya. Yang bisa kita lakukan sebagai retail adalah tentang money management dan juga tentang kedisiplinan kita dalam melakukan analisa. Ya, jadi ini yang harus teman-teman pahami pertama. Dan kedua, apa yang harus saya lakukan jika sahamnya turun? Berarti analisa kita kurang cermat dan mungkin kita tidak mempercayai perusahaan tersebut dari tiga hal, yaitu perusahaan pemiliknya, pengelolaannya, dan juga bisnisnya. Yang berarti kita harus belajar lagi dan kita harus menganalisa ulang lagi. Ya, karena kalau misalkan ada cara yang paling hebat sekalipun, yang tanpa loss sekalipun, itu tidak ada. Ya, tidak ada yang namanya tanpa risiko di saham. Yang ada hanyalah kita bisa mengelola risiko tersebut. Nih, contoh, misalkan saya berikan salah satu teknik membeli saham yang tidak bisa turun. Ya, yaitu adalah beli saham yang harganya Rp50. Ya, karena harga saham yang tidak bisa turun itulah harga saham yang sudah mentok di bawah yaitu 50. Ya. Nah, tapi apakah tidak ada risiko? Tentu ada, teman-teman. Justru yang saham tidak bisa turun tadi itu resikonya paling tinggi. Yang pertama itu adalah resiko delisting, ya. Jadi perusahaan itu bisa terjadi delisting paksa dan juga delisting secara sukarela. Nah, kalau misalkan perusahaan itu mengalami delisting secara sukarela, itu ya bisa jadi lebih mending gitu loh. Seperti contoh Danone ya, yang dulu akhirnya berubah dari perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup. Ya, dia membeli sahamnya di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau delisting secara sukarela itu masih mending dibandingkan dengan delisting paksa. Delisting paksa itu bisa terjadi akibat perusahaan mengalami kebangkrutan. Kemudian juga perusahaan lalai dalam melaporkan laporan keuangannya kepada bursa efek selama lebih dari 24 bulan. Dan ini kita sebagai investor akan mendapatkan prioritas terakhir. Karena nanti kalau misalkan asetnya dilikuidasi, yang duluan dilakukan oleh perusahaan adalah membayar utangnya kepada para kreditur. Kita sebagai investor akan mendapatkan prioritas paling akhir. Nah, jadi tidak ada yang tanpa risiko. Bahkan beli saham di harga 50 yang tidak bisa turun saja itu masih ada resikonya. Nah, jadi saya berikan contoh lagi ya. Kalau teman-teman itu berinvestasi di sebuah saham, itu kan adalah kita berinvestasi pada bisnis yang sudah berjalan. Karena kita menunggangi sebuah kuda yang sudah berjalan. Kuda tersebut ada jokinya, ada manajemennya yang menjalani bisnisnya. Nah, kita beli saham saja ada risiko, apalagi kita putar duit kita untuk membuka sebuah bisnis. Ya, tentunya bisnis itu kita bikin bisnis baru itu juga ada resikonya. Contoh misalkan kita membuka bisnis bengkel gitu ya. Bengkel tersebut bisa menghasilkan margin laba bersih itu katakanlah 10%. 10% itu sudah bagus loh. Tetapi margin laba bersih 10% kita anggap itu belum dikurangi yang namanya biaya-biaya. Ya, ada biaya operasional, kemudian juga ada beban biaya karyawan, biaya pajak dan lain sebagainya. Ya, anggaplah kita dapat misalkan dari margin laba bersih tersebut bagi hasil senilai katakanlah 5% ya setahun. Ya, kita anggap inflasi masih di bawah 5% lah. Jadi masih untung. Nah, tetapi tiba-tiba ada tawaran yang datang kepada teman-teman yang menawarkan bunga atau return yang kita katakanlah tidak terlalu over ya, 1% per bulan. Ya, bagi orang awam mungkin 1% per bulan itu kelihatannya kecil gitu loh. Padahal itu adalah sesuatu kepastian yang dimana kalau misalkan berinvestasi itu namanya adalah tidak pasti. Ya, sekarang ada yang menawarkan kepastian, itu sebenarnya kita harus curiga gitu loh. Kita harus curiga di awal. Kita harus skeptis di awal. Kenapa dia bisa menawarkan kepastian di sana? Jangan-jangan ini bodong. Ya, itulah yang harus kita tanamkan. Jadi 1% per bulan itu berarti setahun adalah 12%.
Nah, dari mana dia bisa memberikan kepastian 12%? Nah, di sanalah harusnya otak skeptis kita keluar gitu loh. Karena kalau kita misalkan sudah dalam posisi paham bahwa investasi itu adalah risiko, kalau dia bisa menawarkan kepastian 12%, berarti dia bisa menawarkan kerugian juga 12%. Gitu loh. Jadi kita bisa berpotensi kehilangan uang kita 12%. Jadi ngapain kita percaya dengan orang yang memberikan kepastian 12%? Lebih baik kita berinvestasi di saham yang tidak pasti ya. Jadi ketidakpastiannya tersebut tidak diceritakan. Ya, kita tahu sendiri berdasarkan pengalaman dan juga analisa kita. Oke, semoga video kali ini membantu.